Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan tentang jawaban dari kuis yang ini ya. Oke, di mana di sini ada A, di mana A itu tergantung pada 2 digit terakhir pada NIM Anda. Nah, ada 4 soal ini. Soal pertama, Y sama dengan eksponen pangkat ln A ditambah A kali ln X. Maka temukan nilai Y aksen 1 atau temukan nilai DY dx pada X sama dengan 1. Jadi, yang ini, Y aksen 1 itu sama maknanya dengan ini, yaitu DY dx pada X sama dengan 1. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita harus menemukan dulu bentuk turunan dari fungsi Y pada X secara umum. Setelah itu, barulah kita bisa menemukan nilai Y aksen pada X sama dengan 1, yaitu dengan cara substitusi X sama dengan 1 ini ke formula fungsi turunannya. Oke, kita lihat. Di sini saya misalkan mengambil nilai A-nya adalah 12. Tadi soalnya Y sama dengan E pangkat ln A ditambah A kali ln X. Kemudian kita akan menemukan nilai Y aksen 1. Berarti kita harus menemukan dulu nilai Y aksen X. Nah, karena A sama dengan 12, ganti dulu A di sini dan di sini dengan 12. Jadi Y sama dengan E pangkat ln 12 ditambah 12 kali ln X. Nah, turunan dari fungsi eksponen ini masuk kategori fungsi eksponen natural ya. Turunannya adalah tetap ini, E pangkat ln 12 tambah 12 kali ln X, kemudian dikali dengan turunan dari pangkat dari eksponennya. Jadi, yang ini itu sesuai dengan fungsi Y-nya itu sendiri, kemudian dikali dengan turunan dari pangkatnya. Pangkatnya dalam hal ini adalah ln 12 tambah 12 kali ln X. Nah, ini dia notasi turunannya. Jadi, notasi ini artinya adalah kita menurunkan ln 12 ditambah 12 kali ln X terhadap variabel X. Oke, maka Y aksen sama dengan yang ini biarkan tetap eksponen pangkat ln 12 tambah 12 kali ln X dikali dengan turunan dari yang di dalam kurung ini adalah turunan dari ln 12 terhadap X itu adalah 0. Ada dituliskan di sini ya, karena ln 12 itu kan nilainya pasti suatu bilangan real konstanta, sehingga diturunkan hasilnya 0. Kemudian turunan dari 12 ln X itu adalah 12 per X. Recall lagi memorinya tentang fungsi logaritma natural. Turunan dari 12 kali ln X adalah 12 per X. Maka Y aksennya sama dengan E pangkat ln 12 tambah 12 kali ln X dikali. Nah, ini kalau kita tambahkan kan sama dengan 12 per X ya. Atau 12 per X-nya ini kita pindahkan ke depan ini, jadilah Y aksen X sama dengan ini. Yaitu 12 per X dikali E pangkat ln 12 ditambah 12 kali ln X. Nah, yang di dalam kurung ini satu paket merupakan pangkat dari eksponennya. Ini baru fungsi turunannya secara umum. Nah, yang mau ditemukan adalah nilai Y aksen pada X sama dengan 1. Barulah kita ganti semua X yang ada di formula X, Y aksen ini dengan 1. Jadi Y aksen 1 sama dengan 12 per X menjadi 12 per 1 dikali E pangkat ln 12 tetap ditambah 12 kali ln X. Ln X-nya menjadi ln 1. Nah, di sini 12 per 1-nya bisa kita sederhanakan saja menjadi 12. E pangkat ln 12 itu biarkan, kemudian 12 kali ln 1 menjadi 12 kali 0, karena ln 1 itu kan nilainya sama dengan 0 ya. Lihat aturan pada fungsi logaritma natural. Nah, 12 kali 0 adalah 0, maka di sininya 0, sehingga menjadi 12 kali E pangkat ln 12 ditambah 0. Jadi ini ditambah ini dikurungkan ya, jangan ln 12 tambah 12, sehingga menjadi ln 24, salah ya. Ini masing-masing suku ln 12 ditambah 12 kali 0. Maka yang bentuk ini disederhanakan menjadi 12 kali E pangkat ln 12 saja. Karena kan ln 12 tambah 0 ya tetap saja ln 12, sehingga tambah 0-nya bisa diabaikan. Kemudian sama dengan 12 kali. Nah, karena eksponen pangkat ln 12 itu sama dengan 12, maka di sini menjadi 12 kali 12. Karena kan aturan pada fungsi eksponen natural itu adalah eksponen pangkat ln dari sembarang konstanta sama dengan konstanta itu sendiri. Begitu juga ln dari eksponen pangkat K sama dengan K itu sendiri. Ya.
Jadi Y aksen 1 sama dengan 12 kali 12 atau sama dengan 144. Ini jawaban jika A-nya sama dengan 12. Seandainya A kalian misalnya sesuaikan dengan digit 2 digit terakhir pada NIM Anda misalnya 10, maka ya Y aksen X-nya yang ininya tentunya berubah ya menjadi Y aksennya 10 per X dikali E pangkat ln 10 ditambah 10 kali ln X, pastinya begitu. Berikutnya soal kedua. Soal keduanya adalah temukan integral dari E pangkat 1 ditambah AX untuk X dari 1 sampai A. Nah, di sini kalau saya ambil A sama dengan 12 tadi, berarti pertanyaan ini sama dengan mempertanyakan menemukan integral tentu dari E pangkat 1 ditambah 12X dx, di mana X dari 1 sampai 12 ya. Nah, di sini kita misalkan 1 ditambah 12X-nya sebagai W ini, jadi 1 ditambah 12X sebagai W. Maka kemudian diferensialkan masing-masing ruas. Diferensial dari 1 terhadap X adalah 0, diferensial dari 12X terhadap X adalah 12. Kemudian di sini dx sama dengan diferensial dari W terhadap W itu sendiri adalah 1 kali dw ya. Jadi sederhananya ini menjadi 0 tambah 12 kan 12. Jadi diferensial dari masing-masing ruas ini adalah 12 dx sama dengan dw. Atau dx sama dengan dw per 12. Oke. Nah, maka di sini yang integral ini tadi, integral dari E pangkat 1 ditambah 12X dx, yang 1 ditambah 12X ini akan kita ganti menjadi W, dan dx ini akan kita ganti menjadi dw per 12. Nah, ini dia. E pangkat 1 tambah 12X menjadi E pangkat W, dx-nya menjadi dw per 12. Nah, karena di sini kita membicarakan variabel W, maka batas integralnya juga tidak harus diubah, tidak boleh menggunakan 1 dan 12. Nah, kalau batas bawah yang ini kan 1, namun 1 di sini adalah nilai X. Nah, temukan batas bawah untuk nilai W-nya. Kalau W itu formulanya 1 tambah 12X, ketika X sama dengan 1, maka W-nya sama dengan 1 ditambah 12 kali 1, yaitu sama dengan 1 ditambah 12 atau W sama dengan 13. Jadi batas bawah yang tadinya 1 menjadi 13. Kemudian batas atas untuk X-nya itu adalah 12. Maka di sini ketika X sama dengan 12, maka temukan W-nya dari formula ini. Yaitu menjadi 1 ditambah 12 kali 12 atau sama dengan 1 ditambah 144 yaitu 145. Jadi batas atasnya yang tadi 12 menjadi 145. Nah, mengganti variabel X menjadi W itu harus seiring dengan mengganti nilai batas bawah batas atasnya. Harus. Karena batas bawah dan batas atas ini merujuk ke variabel yang tertulis di sini. Jadi di sini tidak boleh lagi menggunakan 1, di sini tidak boleh 12. Oke. Berikutnya kita mengintegralkan ini, kita pindahkan per 12-nya ini ke dekat E pangkat W sehingga menjadi 1 per 12 E pangkat W dw. Di mana W dari 13 sampai 145. Nah, integralkanlah E pangkat W. Integral dari E pangkat W kan tetap E pangkat W ya, karena analog dengan integral dari E pangkat X adalah sama dengan E pangkat X itu sendiri. Jadi integral dari 1 per 12 E pangkat W terhadap W itu sama dengan 1 per 12 E pangkat W itu juga. Batas bawahnya 13, batas atasnya 145, tinggal jalankan ini, ganti W-nya dengan batas atas dulu, jadi 1 per 12E pangkat 145 dikurang 1 per 12E pangkat 13. Nah, inilah jawaban untuk soal nomor 2 kalau A-nya sama dengan 12.